warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Selampari TV? Senang sekali nih ya, saya Dwi Widianita dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Up to Date, memberikan info terkini. Nah pemirsa, untuk edisi Up to Date kali ini tentu saja Widi tidak sendiri, ada Bapak Deden Mulyadi Pak ya. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat Pak ya, tetap semangat Pak ya. Meskipun kita sudah memasuki musim penghujan Pak ya, harus tetap semangat. Oke, ini Bapak Deden Mulyadi ini selaku Kasiar Rehabilitasi dan juga Konstruksi BPBD Kabupaten Musirawas. Ya Pak ya. Oke, Bapak mungkin bisa ditambahkan, memperkenalkan diri Bapak kepada pemirsa Selampari TV di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Mulyadi, kebetulan saya di Amanah jabatan sebagai Kasih Rehabilitasi dan Konstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Musirawas sejak berdirinya BPBD tahun 2014. Tahun 2014. Berarti sudah 6 tahun Pak ya? 6 tahun saya. Oke. Nah Pak, ini mungkin bisa dijelaskan Pak ya, apa sih itu Pak BPBD? Mungkin pemirsa Selampari TV di rumah ada yang belum tahu Pak apa itu? Ya. BPBD adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah, itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tugas dan fungsinya adalah penanganan bencana alam, baik itu disebabkan oleh alam maupun disebabkan oleh non-alam. Jadi yang bencana yang disebabkan oleh alam itu diantaranya seperti tsunami, kemudian gunung meletus, gempa bumi Pak ya. Kebakaran alam seperti termasuk yang saat ini ya COVID ini ya, COVID-19 gunung alam dan banyak lagi yang lainnya yang didekat oleh olah manusia. Apa Pak itu contoh lainnya Pak yang karena ulah dari manusia itu sendiri? Sebenarnya seperti yang tadi itu COVID juga, kemudian juga ada yang seperti ini apa namanya robohnya bangunan ya, termasuk itu juga ya, karena oleh manusia atau kebocoran gas, seperti itu kan karena oleh manusia. Iya, karena aktivitas manusia itu sendiri. Dan kalau untuk sekarang ini kan kita memasuki musim penghujan Pak ya. Ya. Nah ini apa sih sudah dipersiapkan oleh BPBD Kabupaten Musirawas itu Pak? Kami dalam menghadapi musim penghujan ini, yang mungkin penghujan ini bisa sampai bulan April ini. Iya. Ya, karena istilah sekarang ini ada La Nina ya. Itu curah hujan cukup tinggi dan kami juga kerjasama dengan BMKG. Informasi-informasi dari BMKG ini bahwa di dalam pada saat ini sampai bulan April ini mungkin curah hujan di daerah kita ini masuk tinggi. Ya. Persiapannya kami disiapkan adalah satu personil. Personil kami untuk penanganan bencana ini yang siaga ini sudah ada 30 orang. Oke. 30 orang ini kami buat 3 regu untuk siaga 24 jam. Jadi bergantian. Iya. 10 orang, besoknya lagi 10 orang, itu siaga 24 jam. Apabila ada kejadian, kami bisa langsung terjun ke lapangan Pak ya. Kemudian juga peralatan-peralatan yang kita ada di sini kami sudah disiapkan, sudah diperbaiki, dirawat, karena kira-kira yang ini jangan sampai begitu ke lapangan terjadi kendala atau ada yang ketinggalan mungkin kami sudah siap, ada gudang yang khusus. Begitu ada informasi ada banjir Bapak, tinggal kami berangkat langsung terjun Pak ya. Dan untuk personilnya itu sendiri Pak itu kan 30 orang Pak ya. Nah itu mereka itu kan 24 jam. Itu mereka tinggalnya di mes gitu Pak atau bagaimana? Di sini. Oh, di ada sini. Poskonya. Ada poskonya. Posko ya. Untuk posko namanya banjir dan tanah longsor. Poskonya banjir dan tanah longsor. Kalau disingkat itu Bansor. Banjir dan tanah longsor. 24 jam kami siaga. Kapanpun ada laporan dari masyarakat, langsung kami terjun. Meskipun itu tengah malam, itu kapan saja kami sudah siap.
Oke, luar biasa Pak ya. Pokoknya harus jadi personel di sini ini harus siap siaga Pak ya. Siap-siaga. Dan tentu saja dibutuhkan mental yang kuat dan juga fisik yang sehat Pak ya. Iya. Dan Pak selanjutnya ini menanggapi tentang bencana yang sering terjadi gitu Pak. Apa sih Pak bencana yang sering dihadapi gitu Pak? Bencana yang ada di kita di Kabupaten Musirawas. ini, kebanyakan yang pertama banjir. Banjir itu hampir setiap musim hujan setahun. Ada daerah-daerah rawan banjir, sudah ada petanya dipetakan daerah rawan banjir. Terdiri di daerah Kecamatan Muara Kelini, Muara Hitam, BTS Cecar, Bintang Sakti, Selangit, Selangit Terawas itu banjir hanya banjir bandang saja Pak. Tapi kalau yang di 4 kecamatan ini sering lama terendam, luapan sungai. Kemudian juga kalau yang longsor ini biasanya di daerah aliran sungai, gas, kebanyakan. Kemudian juga kalau mau pada musim kemarau kami ini disibukkan dengan namanya kebakaran hutan dan lahan. Nah, tapi alhamdulillah tahun ini yang diprediksi kemarau itu panjang ternyata sudah turun hujan. Jadi kami seluruhnya sudah siap siaga untuk menghadapi kebakaran hutan ini. Disiagakan baik personil maupun peralatan, tapi ternyata hujan sudah turun. Alhamdulillah untuk tahun ini. Berarti tidak ada Pak ya? Tidak ada kasus? Ya setengah tidak ada ya. Oh iya. Ada juga titik panas hotspot ya kan. Panas itu juga sudah menimbulkan kebakaran. Ya. Dan kami juga sudah dipersiapkan juga dapat bantuan dari gubernur ini untuk kebakaran hutan kemarin itu berupa tangki. Alhamdulillah. Kemudian peralatan kebencanaan lainnya yang berkaitan dengan kebakaran hutan, seperti selang, mesin pompa selang. Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah juga kita bersyukur pada tahun ini kemaraunya sudah terlewatkan. Iya. Kemudian juga ada lagi bencana di tempat di Musirawas ini, angin puting beliung. Angin puting beliung ini agak susah diprediksi kan? Benar Pak. Tiba-tiba datang aja Pak ya. Datang, ya. Kitanya lagi belum siap-siap. Kan kami juga pernah tahu ada berita puting beliung tengah malam langsung diterapkan lokasi. Oh malam-malam Pak? Malam-malam. Banyak batang roboh sampai rombongan kami ini sampai subuh ini masih kerja. Cuma alhamdulillah mereka itu udah terbiasa ya. Terbiasa dan kami juga sudah memberikan pelatihan misalnya kebencanaan dan sudah bekerja sama dengan Basarnas juga dari pihak TNI kepolisian untuk menempa mereka itu biar kuat Pak ya, supaya mereka lebih fisik lebih kuat dan mentalnya kuat dan dia mempunyai keahlian. Benar. Karena kalau misalnya mempunyai mental yang kuat saja tapi keahlian kurang, ntar sampai di lokasi bingung Pak ya, mau ngapain gitu kan. Oke Pak, nanti kita lanjut lagi Pak ya perbincangan kita. Kita break dulu sebentar. Pemirsa Selambari TV, jangan beranjak kemana-mana karena kami akan segera kembali. Nah pemirsa, terima kasih masih bersama Widi dan juga dengan Bapak Dede Mulyadi Pak ya. Tentu saja masih di Up to Date kali ini. Nah kita lanjut lagi dengan perbincangan kita kali ini nih pemirsa. Nah Pak, tadi kan Bapak Dede sudah menjelaskan kalau misalnya para personil di sini sudah dididik atau sudah dilatih Pak ya. Dan pernah atau selalu mengikuti kegiatan rutin yang berhubungan dengan Basarnas gitu kan, TNI gitu Pak ya. Nah itu untuk kegiatannya sendiri itu Pak, apa ada jadwal khususnya atau bagaimana Pak? Sebenarnya kalau jadwal khusus untuk itu tidak ada, cuma kami pernah melakukan kegiatan ya, ada kegiatan memang dibiayai oleh pemerintah, yaitu bentuknya pelatihan yang dari mana narasumbernya adalah dari Basarnas, karena Basarnas mungkin lebih lebih paham Pak ya, paham masalah itu.
Jadi ada narasumber dari Basarnas, ada dari TNI, termasuk juga dari Polri. Polri juga ada Pak ya? Itu waktu itu dari Brimob. Oh. Kebetulan di Brimob juga ada untuk penanganan bencana juga. Jadi kami ambil narasumber dari situ, kemudian kami mengadakan pelatihan dan maksud supaya personel kami ini bisa terlatih dan bisa profesional. Benar. Dan ini juga sudah, kalau tidak salah, sudah 2 kali. Oh, sudah 2 kali ya. Pelatihan dan agar personel kita itu lebih profesional dan lebih fisiknya lebih kuat, lebih tangguh. Benar. Karena semua yang kami ini adalah tangguh. Ya. Tangkas, tangkap, tangguh. Itulah semuanya dari Badan Penanggulangan Bencana, dari BNPB ya. Luar biasa. Dan tangkas itu harus cepat respon ya, dalam menghadapi segala bencana. Harus tangkas, harus gesit, dan tanggap jadi respon jadi ya, harus cepat gitu. Dan tangguh itu dalam menghadapi bencana kita jangan cengeng. Benar. Ya. Harus semangat. Nggak boleh cengeng Pak ya. Iya. Apapun bencananya itu. Iya. Harus semangat Pak ya, nggak boleh cengeng. Apalagi cowok-cowok Pak ya. Iya. Personelnya cowok-cowok semua kan Pak ya. Cowok, ada juga yang ceweknya. Oh, kalau untuk yang cewek itu terjun juga di lapangan atau bagaimana? Ceweknya gini, apabila dibutuhkan ya, misalnya nanti sampai ada terjadi bencana besar, ada mau evakuasi, terutama ibu-ibu nanti sama-sama cewek. Oh iya. Misalkan di situ perlu kita ada dapur umum. Oh kan oke. Gitu. Oh iya. Nah sedikit ceweknya. Jadi mungkin ceweknya dibutuhkan untuk bagian memasak Pak ya? Itu juga bisa. Dan yang lainnya masih bisa juga. Karena kami juga waktu pelatihan itu seluruhnya tidak cowok, tidak cewek tetap. Supaya mereka lebih profesional, lebih tangguh. Jadi seluruhnya dilibatkan. Yang penting adil Pak ya, cowok cewek itu harus ikut semua pokoknya. Oke, dan Pak berkaitan dengan sarana yang ada ini, bagaimana sih Pak kondisi sarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Mesir Awas? Alhamdulillah sarana prasarana yang ada saat ini dari tahun ke tahun ada peningkatan. Ini untuk penanganan banjir, peralatan untuk bencana banjir itu alhamdulillah sudah lengkap, seperti ada perahu juga ada perahu RCR-nya, ada perahu genting, macam perahu. Dan kami juga siap apabila ada banjir besar, seperti kami ada juga dikirim dari BNPB itu kapal evakuasi di depan situ. Evakuasi. Begitu juga kalau untuk kebakaran hutan juga dan peralatan lainnya kami alhamdulillah udah kalau cukup 100% mungkin masih ada kekurangannya, cuma sudah untuk memadai lah untuk menangani bencana yang ada di kita nih di Kabupaten Mesir Awas ini. Dari mulai seperti untuk penanganan kebakaran hutan itu, alhamdulillah tahun ini kami juga dapat bantuan tadi itu dari gubernur Pak ya. Berupa tangki, peralatan kebakaran lainnya termasuk sepeda motor trail. Jadi kami sudah agak lengkap lah kalau untuk mengenai peralatan itu. Soalnya dengan peralatan kami udah siaga penuh. Ya, luar biasa. Yang penting selalu ada peningkatan Pak ya. Iya, alhamdulillah. Dan ini selanjutnya nih Pak, ini Widi penasaran nih Pak ya, mungkin pemirsa Selamat TV juga penasaran Pak, apa sih Pak kendala yang sering dialami gitu Pak sewaktu menjalankan tugas untuk menanggulangi bencana gitu Pak? Kendala ini ya ada, cuma ya itu konsekuensinya kita ya sebagai resiko Pak ya? Ya sebagai resiko itu sebagai pelaku ini penanggulangan yang membantu masyarakat itu pasti kendalanya bisa ada. Cuma yang sering pernah kami ini seperti kalau sering kebakaran hutan, kadang-kadang rata-rata lahan, kadang-kadang lahan ini jauh ya dari jangkauan. Karena sudah pakai sepeda motor sampai ke dalam itu belum ditemukan titik api tadi itu. Terpaksa jalan kaki. Jalan kaki itu bisa baik
makan waktu yang agak lama. Lama Pak ya. Dan jalan itu karena mungkin kita kondisi itu kurang paham kan, karena ada dasar. Jadi, tapi alhamdulillah selama kebakaran hutan ini, alhamdulillah tertanggulangi yang ada di kita. Kemudian juga kendala waktu banjir itulah mengevakuasi seperti jauh dari pemukiman mereka juga, atau memang itulah itu yang jelas itu berisiko lah. Ya, itu benar udah suatu konsekuensi ya, sebagai kerja untuk menangani bencana dan membantu masyarakat dan pemerintah. Ya, jadi intinya memang semua pekerjaan itu ada resiko Pak ya. Resiko, apalagi ini nih yang bekerja sebagai personil Pak ya, dari BPBD Kabupaten Musirawas. Nah Pak, ini pengalaman nih Pak ya, apa sih Pak pengalaman saat menanggulangi bencana terbesar yang pernah dialami gitu Pak? Ya, bencana yang ada di Musirawas yang pernah terjadi itu ya cukup dikatakan besar ya, belum juga besar ya. Cuma ada pernah sampai minggu terendam banjir ya, Pak. Banjir di daerah Merakuni. Jadi kami personil itu langsung buat posko di tempat situ. Oh iya. Jadi di daerah Merakuni itu ada waktu itu hampir seminggu lah terendam ini. Kita lakukan juga, jadi kami bentuk posko di daerah tersebut, bentuk posko dan anak-anak ini, personil semuanya kita ini siaga ya, di posko itu. Bukan siaga lagi, untuk menanggulangi itu lah. Iya, penanggulangan itu. Jadi kadang-kadang 2 hari, 3 hari udah pulang, nanti gantian. Oh iya, sip-sipan Pak ya. Sip-sipan. Jadi tergantung ini juga, kalau bencana, kalau diperlukan personil itu banyak, terpaksa seluruhnya. 30 orang. 30 orang sudah terjun Pak ya. Kadang-kadang kalau kita cukup misalnya 15 orang, berarti 15 orang di kantor, 15 orang di lokasi. Iya, gantian Pak ya. Iya. Kira-kira gitu lah. Pernah ada di Kabupaten Musirawas. Itu waktu itu terjadi tahun 2015. Kebetulan juga waktu musim kemarau itu kebakaran hutan itu untuk Musirawas itu termasuk agak tinggi waktu tahun 2015 itu. Kadang-kadang sehari itu yang laporan itu sampai 45 tempat. Wah. Jadi kami banyak Pak. Personil, Bagi pagi Pak ya. Bagi. Ada kadang yang masih di lokasi itu berdekatan, bagaimana misalkan di sana sudah kalau sudah selesai langsung geser. Waktu 2015 kebetulan personil kami belum begitu banyak, jadi agak kesulitan. Alhamdulillah sekarang sudah lumayan lah. Oke, lumayan Pak ya. Yang penting bisa teratasi Pak ya. Iya, alhamdulillah. Nanti kita lanjut lagi Pak ya bincang-bincangnya. Nah pemirsa Selambari TV di rumah jangan beranjak kemana-mana karena Widi dan juga Pak Dede akan segera kembali. Terima kasih pemirsa Selambari TV, masih bersama Widi dan juga Pak Dede tentunya di Up to Date kali ini. Nah Pak Dede, tadi kan Pak Dede sudah menjelaskan mengenai bencana-bencana yang sering terjadi nih Pak ya. Salah satunya itu ada kasus kebakaran di tahun 2015 Pak ya. Itu bisa diceritakan nggak Pak? Waktu itu pada tahun 2015 ini, waktu pertama sedang ini kebakaran terutama di Sumatera Selatan ya. Sebelum-sebelumnya ini agak jarang kebakaran hutan. Iya benar. Ya, sebelum itu. Nah, waktu 2015 karena kemarau panjang, itu terjadi kebakaran di daerah Provinsi Sumatera Selatan, rata-rata tiap kabupaten itu kena imbasnya. Kebakaran. Nah, di Musirawas ini waktu itu kebakaran ini agak lumayan. 1 ke 2015. Karena mungkin waktu itu kita tidak diprediksi karena baru-baru di Sumatera Selatan ada kebakaran ini, kami tidak ada sosialisasi waktu itu dari masyarakat. Kemudian juga
kebakaran ini sampai sehari itu kadang 4 tempat, 4 tempat lokasi. Pak. Ya. Oh, oke. Kadang-kadang kalau lokasi berdekatan masih agak Masih mudah Pak ya? mudah, Heeh. kadang-kadang jauh. Sementara waktu itu personel kita terbatas, kemudian peralatan juga kami terbatas. Kebetulan juga waktu itu kami masih bergabung dengan pemadam kebakaran. Oh iya iya. Jadi tambahan tuh dari pemadam kebakaran. Personelnya Pak ya? Personelnya. Padahal kan pemadam kebakaran itu tupoksinya untuk pembakaran pemukiman kan. Karena masih bersatu dengan BPBD, jadi kami kerahkan juga untuk kebakaran. Waktu itu tangki ada 2. Padahal 4 lokasi Pak. Lokasi. Itu bagaimana itu Pak? Itulah. Jadi harus sigap ya personil itu. Udah selesai, geser lagi. Besok harus siap lagi. Karena waktu itu ya karena mungkin kemarau panjang tadi. Benar. Kemarau panjang tadi itu. Jadi kebakaran itu banyak. Cuma kebanyakan sebenarnya lahan. Iya. Ya, waktu itu lahan masyarakat lah. Itu juga mungkin ada yang memang terbakar karena sengatan matahari juga. Cuma kebanyakan biasanya orang lupa buang rokok. Benar. Jadi perlu diwaspadai Pak ya. Perlu diwaspadai. Setelah itu kami selalu berorganisasi. Setelah kejadian itu organisasi kepada masyarakat akan terjadinya bahaya kebakaran hutan. Nah ini juga penting sekali Pak ya informasi ini untuk masyarakat di rumah gitu yang punya perkebunan misalnya Pak ya. Biasanya kan kalau misalnya bapak-bapak itu suka rokok gitu, buang aja gitu kan. Mungkin berpikir kalau kecil Pak ya apinya gitu, nggak tidak berpikir bahwa itu bisa menimbulkan dampak yang luar biasa gitu. Nah Pak, selanjutnya apa nih Pak himbauan untuk masyarakat gitu berkaitan dengan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Musirawas? Kami telah melakukan dan setiap menghadapi baik musim kemarau maupun musim penghujan, kami selalu mensosialisasikan ya, kepada masyarakat, terutama masyarakat daerah rawan banjir, mungkin rawan banjir. Benar. Selalu mengingatkan kalau ini udah mendekati musim hujan, harus selalu waspada. Kadang-kadang karena apa? Karena air ini datangnya mungkin tidak mengenal waktu. Benar. Kita tengah malam, siang hari. Benar. Jadi harus waspada. Kalau memang setiap malam itu jangan terlalu nyenyak tidur itu, ibaratnya kan. Iya, Jangan sampai tahu-tahu air itu sudah masuk rumah. Benar-benar. Dan juga telah mereka himbauan, baik itu langsung ke masyarakat maupun melalui camat, kecamatan, kecamatan itu menyampaikan ke desa-desa, terutama daerah-daerah rawan. Jadi baik itu untuk banjir maupun untuk kebakaran hutan. Kalau kebakaran hutan sudah menghadapi musim kemarau, ya kami juga langsung terjun untuk antisipasi ya, jangan sampai terjadi itu, berikan edukasi kepada masyarakat Pak ya, dan personil-personil yang ada di daerah, dan kami juga ada agen-agen di daerah ini, agen bencana. Oh iya. Jadi masyarakat yang memang peduli dengan bencana, jadi itulah informasi penghubung. Oh iya, penghubung nih. Ada itu. Jadi kalau misalkan di samping kami terjun langsung ke lapangan, kalau musim hujan ini kita lihat debit air di sungai ini sudah sebatas mana, apakah masih normal atau udah siaga 1, siaga 2. Saat itu kami langsung berikan sosialisasi kepada masyarakat yang di sekitar. Dan ini penting Pak ya, karena kita sudah memasuki musim penghujan Pak ya. Jadi untuk pemirsa atau masyarakat di luar sana yang daerahnya termasuk daerah-daerah yang sering terkena banjir, ini harus diwaspadai nih Pak. Dan Pak, ini selanjutnya Bapak nih Pak ya, Pak Dede Mulyadi, apa nih Pak harapan Bapak ke depannya gitu? Ya, harapan kami ini yang terbaik adalah yang pertama yang dari pihak BPBD sendiri, insya Allah kami bisa meningkatkan profesionalisme ya, dalam menghadapi bencana. Kemudian juga
partisipasi dari masyarakat. Dari, Ya, itu penting juga Pak. Itu yang sangat penting itu. Masalahnya tanpa ada kerjasama itu susah untuk mencapai tujuan ini. Ya, benar. Harapankan itulah masyarakat juga harus namanya bencana itu harus cepat tanggap Ya. ya, dan kita harus bisa bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Benar. Karena dari BNPB sendiri adalah bencana ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi dari mulai pemerintah, kemudian masyarakat, dunia usaha, termasuk media, itu ikut juga. Jadi tidak hanya dari pemerintah saja, kan? Iya. Masyarakat itu baru bisa tercapai seluruh apa yang Benar. kita. Ya, jadi memang intinya kita tuh bekerja sama ya Pak ya. Iya. Semua pihak tuh harus terlibat. Karena yang namanya bencana itu nggak mungkin dong segelintir orang aja yang bekerja gitu Pak. Iya. Yang penting semuanya harus waspada gitu. Iya. Dan semoga BPD Kabupaten Musirawas tetap sigap untuk kedepannya Pak ya. Insya Allah. Iya, amin. Dan terima kasih Pak Dede terhadap waktunya sudah Iya. ngobrol-ngobrol bareng Widi di acara Up to Date kali ini gitu Pak ya. Dan pemirsa Selampari TV di rumah, inilah ujung dari Up to Date kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Up to Date hanya di Selampari TV punya kita Gale. Saya Dwi Widianita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.